Kata raja panjang umur ini. Apa kata pemuda? Wahai raja, bagaimanapun caranya engkau ingin membunuh diriku, engkau tidak bisa akan membunuh diriku. Bagaimanapun caranya, mau digergaji kamu tidak bisa, kecuali dengan izinku. Kecuali dengan izinku. Maksudnya sudah izin Allah nih. Izinku itu zahirnya, tapi hakikatnya Allah juga. Kata raja, gimana supaya kamu mati? Ada caranya. Kumpulkan seluruh rakyat kerajaan sini. Semuanya kumpulkan. Lalu ikatlah aku di satu tiang. Ambillah panah dari badanku ini ada panah nih, ambil. Kemudian panahlah diriku. Tapi sebelum engkau memanah diriku, engkau menyebut ucapannya adalah Bismillahirrabbilgulam. Kalau bahasa kiranya, aku memanah dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Ya, baik kata raja. Ringkas kata, seluruh manusia dikumpulkan, rakyat kumpul semua. Si pemuda itu pun ditaruh di tiang. Ya, bahasa kitanya di mana ya? Kalau di Balikpapan tuh di mana tuh? Lapang Merdeka lah. Kalau di sini mana ada lapang? Ada muat. Ada muat. Di sini ada lapang nah. Di saja di jalan tol situ lah. Berkumpul di situ manusia. Nah, ditaruh di tiang situ si pemuda ini. Kemudian si raja ini pun membaca Bismillahirrabbilgulam, tapi suaranya pelan. Masa panah nggak mempan. Kata pemuda, raja nyaringi suara biar terdengar semua nih. Maka si raja ini pun mengambil panah lagi, dia baca Bismillahirrabbilgulam. Si raja ini bilang, bahasa kitanya, dengan nama Allah, Tuhannya si pemuda ini. Maka raja pun melepaskan panah tadi, kena pelipis si pemuda tadi, luka sedikit aja. Ada pantat tancap begitu, dikit tak kena. Lalu si pemuda ini pun menaruh tangannya di pelipis ini. Akhirnya mati. Setelah mati, apa yang terjadi? Semua orang yang hadir di situ masuk Islam berataan. Masuk Islam karena mendengar nih si pemuda ini kan mau dibunuh nih, ya. Caranya cuma seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak bisa mati. Nah, bahkan orang-orang kan banyak yang sudah sembuh penyakit-penyakitnya. Akhirnya semuanya orang masuk Islam. Kata raja ini, kecelek, jadi anak Balikpapan kecelek aku. Apa kecelek itu bahasa? Dibungulinya aku nih. Yang tadi hendak membunuh satu supaya kembali ke agama yang lama, ternyata berataan rakyat masuk Islam. Marah raja. Marah raja. Akhirnya raja pun menyuruh rakyatnya untuk masuk ke agama yang lama. Berataan gak ada yang mau. Gak ada mau. Biar raja mati. Ya, kami yakin bahwa anak itu benar. Sedangkan raja itu zalim karena memaksa orang untuk mengakui dirinya sebagai Tuhannya rakyat. Tidak mau katanya. Mana zalim kerajaan tadi. Ringkas kata, seberatan masuk Islam. Raja pun mengancam, kalau seandainya tidak mau masuk ke agama yang lama, akan dibunuh. Tidak apa-apa, kata masyarakat. Maka raja pun menyuruh ajudannya yang masih setia dengan dia mengolah paret. Di setiap gang, di setiap persimpangan, pertigaan, perempatan ada lubang. Itu kayak di jalan tol lampu merah. Digali lubang kenal. Lubang apa? Lubang batu bara kah? Ada. Kalau batu bara itu ada ditutup lagi. Dibikin lubang dalam. Kemudian apa lagi? Diisiin kayu bakar. Dibakar. Siapa yang tidak mau kembali ke agama lama, masuk ini. Dalam api ini. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Buruj. Ya, surah Al-Buruj itu salah satunya cerita ini. Nah, mereka ini disebut Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang masuk dalam lubang api. Jadi dipaksa, kalau nggak mau dibunuh dengan cara dibakar. Katanya mereka tidak apa-apa. Akhirnya banyak yang mati dibakar. Ya, yang penting kita semuanya beriman, mati masuk surga.
Nah, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawa bayi ini. Membawa bayi. Kata raja, ayo, mau mati kah atau kembali ke agama lama? Si ibu ini merasa takut. Bukan takut untuk tercebur dirinya, cuman kasihan nih kepada anak nih nah. Nang halus ini nah. Kada tahu dia apa-apa, nang masih di susu ini. Kada berdosa, umpat juga mati. Sebenarnya masih ragu-ragu. Bukan ragu-ragu dengan keimanannya, tapi ragu-ragu melihat anak ini nah. Lalu anak ini bilang, wahai ummah, wahai mama, kita ini nahnu ala sabil haq, kita ini berjalan jalan yang benar. Jangan takut, surga menanti kita. Anak bayi, nah umur ibarat kata masih sebulan 2 bulan, tiba-tiba bisa berpandir. Ayo mak bertajun. Akhirnya mamanya ini pun langsung bertajun juga, tuh mati berataan. Nah mereka mati ini karena menjaga keimanan mereka. Dan mereka itu disebut namanya Ashabul Ukhdud. Disebutkan dalam surah Al-Buruj. Nah, apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Satu, orang yang belajar itu penuh dengan cobaan. Gak mungkin orang belajar setahun 2 tahun termat santri. Cita-cita hendak jadi kiai, belajar setahun 2 tahun, tidak bisa. Orang hendak jadi kiai itu belajarnya puluhan, belasan, puluhan tahun. Baru mau jadi kiai. Apalagi cobaannya banyak. Cobaannya orang belajar itu banyak. Dari kawal nang makal lah, dari orang Tuhan nang kada berduit lah. Cuman yang paling besar godaannya apa? Fitnah perempuan. Ini kayak kamu ini fitnah perempuan. Si Walid dengan si Dewi ini, itu bahaya itu ya. Itu hantu itu. Harus kuat cobaan tadi. Nah, jadi tidak ada yang gratis, yang enak. Kalau membela agama Allah Ta'ala itu pasti berat. Ya, tapi apa ya? Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berjalan di jalannya Allah. Baik, cukup sekian, sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada saat ini. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima segala amal ibadah kita. Terima kasih pada para jamaah semua, terutama pengurus masjid. Insya Allah nanti lain kali kita bisa datang lagi ya ke sini, karena ini kami keliling nih ya, malam ini di sini, nanti malam minggu depan di mana lagi mengajari kekanakan supaya berdakwah, datang ke sana ya, insya Allah. Terima kasih, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.